Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta, spesialis hipnoterapis asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik dari Kota Blitar dan Kota Kediri. Oke teman-teman, kebetulan tahun 2018 saya juga menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik, sama seperti yang teman-teman alami saat ini ya, yang mungkin Anda sampai saat ini belum mendapatkan kesembuhan, tapi percayalah, pasti suatu saat ya nanti teman-teman juga akan menemui kesembuhan itu dan kenyamanan yang mungkin selama ini sudah lama sekali tidak teman-teman rasakan. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman saya juga, asam lambung itu bisa sembuh, dan juga sudah banyak teman-teman yang menderita masalah asam lambung ini juga sudah sembuh dan terbebas dari masalah keluhan asam lambung, GERD, dan anxiety disorder. Oke, untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, untuk yang belum subscribe ataupun yang belum menyalakan tanda lonceng, yuk silahkan nyalakan dulu tanda loncengnya dan juga klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga nanti ketika teman-teman subscribe ya, sudah subscribe, ketika nanti saya upload video ya, otomatis teman-teman akan mendapatkan informasi dan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya, live streaming terbaru dari saya tentunya. Dan sudah barang pasti di sini saya selalu membahas masalah penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik. Karena memang penyembuhan asam lambung ini nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu seperti itu ya teman-teman. Karena ada masalah psikis dan ada masalah mental yang harus dibenahi untuk bisa sembuh dari masalah asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik. Dan untuk teman-teman, saya sarankan untuk Anda semuanya, jika mencari herbal yang cocok ya, insya Allah cocok dan bagus untuk pemulihan, teman-teman gunakan madu istighfar dan madu aslamgat. Itu yang saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya. Nanti bisa dicari di Shopee ataupun di nomor WA yang saya cantumkan. Dan juga untuk teman-teman yang mau sharing ataupun mau konseling, mau konsultasi dengan saya secara gratis ya, 24 jam teman-teman bisa menghubungi saya juga di nomor yang saya cantumkan di bawah sini gitu ya. Nanti silahkan dihubungi ya untuk konsultasinya, dan sharingnya itu gratis tanpa dibungut biaya. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya mau bahas tentang masalah cara menyelesaikan akar masalah ya, cara menyelesaikan akar masalah pemicu asam. Jadi seperti video-video di ini ya, seperti video-video yang lalu, jadi sudah sering sekali saya sampaikan bahwa obat, terus kemudian herbal, ya seperti itu ya, itu hanya sebagai pembantu untuk pemulihan. Tetapi ketika masalah utama yang ada pada diri Anda ini tidak teman-teman angkat, tidak teman-teman selesaikan, ya, otomatis ketika Anda minum obat, Anda minum herbal, itu kurang efektif teman-teman ya. Bukan tidak berguna, bukan, tapi kurang efektif. Ya, kurang efektif. Jadi, kalau teman-teman mau mengikuti saran dan arahan dari saya, selesaikan dulu akar masalah Anda. Selesaikan, bersihkan, ya. Nanti, kalau akar masalah pemicu dari asam lambung, pemicu dari psikis Anda, itu sudah Anda selesaikan dengan baik. Ketika Anda minum obat, ketika Anda minum herbal, insya Allah ya, gejala ataupun sakit yang Anda alami, yang Anda derita, itu sembuh, itu pulih, sehat Anda. Nah, maka dari itu di video kali ini saya ajari, ya, bukan saya ajari ya, tapi lebih tepatnya saya sharingkan bagaimana cara menyelesaikan akar masalah yang menjadi pemicunya, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini salah makan, itu sebenarnya bukan akar masalah teman-teman, tapi ada akar masalah lagi yang mendasari. Karena Anda sudah punya akar dari masalah itu, terus kemudian Anda salah makan, ya, mungkin Anda kebanyakan makan pantangan, akhirnya Anda sakit asam lambung. Nah, jadi masalah makanan itu bukan akar masalah sebenarnya, tapi ada masalah yang mendasar, ada masalah yang mendasari, sehingga apa? Sehingga pondasi Anda ini tidak kuat, sehingga Anda terkena penyakit, Anda terkena masalah asam lambung, masalah GERD,
masalah psikis, ya, psikosomatik dan sebagainya. Jadi untuk masalah ini ya teman-teman, akar masalah yang diderita seseorang ataupun yang dialami seseorang itu kompleks. Dalam artian luas, jangkauannya luas. Jadi masing-masing orang, masing-masing individu, masing-masing manusia itu memiliki masalah masing-masing, memiliki masalah yang berbeda-beda. Maka dari itu saya sebut untuk akar masalah ini nanti kompleks. Bagaimana cara Anda untuk menyikapinya? Dan bagaimana cara Anda untuk menggali apa sebenarnya masalahnya, gitu ya, karena saking kompleksnya, saking banyaknya. Suatu contoh, ini saya cari satu akar masalah. Misal suatu ketika kita bekerja di suatu instansi misalnya, terus kemudian kita ada masalah dengan atasan, ya, sehingga kita ini sangat jengkel, sehingga kita ini sangat dendam, sangat jengkel, sangat dendam, mungkin karena pada waktu kita bekerja di suatu instansi itu ya, terus kemudian kita dimutasi ataupun kita dikucilkan, ataupun mungkin kita juga dimutasi, dikucilkan, terus kemudian dipojokkan dan sebagainya, dikambing hitamkan dan sebagainya, sehingga Anda muncul suatu perasaan yang jengkel, ya, muncul suatu perasaan dendam, muncul suatu perasaan sangat benci kepada seseorang, ya. Kemudian masalah itu Anda bawa sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun. Yang Anda tidak sadari, suatu ketika masalah itu nanti sudah terlalu lama Anda pendam, yang jadi adalah pondasi Anda yang kalah. Muncul masalah kesehatan, muncul masalah asam lambung, muncul masalah GERD, muncul masalah psikosomatik dan gangguan mental yang lainnya. Itu yang saya sebut dengan akar masalah, ya. Misalnya masalah itu Anda bawa sampai bertahun-tahun, terus kemudian pas waktu itu ataupun pas ketika sudah berjalan bertahun-tahun, kemudian Anda tidak Anda lengah, Anda tidak kontrol, kemudian Anda makan sesuatu yang memicu gas, misalnya makan coklat terlalu banyak, makan mie instan, makan nasi goreng terlalu pedas, Anda tidak kontrol. Akhirnya Anda kena gangguan asam lambung, terkena gangguan panic attack, serangan panik, akhirnya muncul masalah baru. Masalah barunya adalah rasa trauma. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada masalah ataupun akar masalah yang mendasari sebelum Anda ini sakit asam lambung. Maka dari itu silahkan digali apa masalah Anda. Jika Anda tidak tahu, silahkan datang ke psikiater, psikolog, hipnoterapi. Nah, suatu misal saya ambil contoh tadi, akar masalah dendam dengan seseorang. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Cara penyelesaiannya adalah satu hanya, forgiveness. Ya, forgiveness. Terapi memaafkan. Ya, jadi terapi memaafkan ini harus benar-benar Anda lakukan. Memaafkan dengan tulus. Memaafkan demi kesehatan. Ya, jadi Anda harus punya kesadaran, Anda harus punya mindset bahwa saya memaafkan untuk kesehatan saya. Saya memaafkan untuk kebaikan saya. Itu harus Anda lakukan. Terapinya seperti apa? Forgiveness terapi. Ataupun yang disebut dengan terapi memaafkan. Itu bisa Anda lakukan jika itu akar masalah Anda terkait tentang masalah dengan seseorang, dendam dengan seseorang, benci, jengkel dengan seseorang. Nah, cara terapinya seperti itu teman-teman, ya. Terapi memaafkan demi kesehatan. Dan terapi itu usahakan ketika Anda dalam kondisi yang relaksasi, dalam kondisi yang hipnosis. Supaya apa? Supaya bawah sadar Anda ini bisa menerima, bukan hanya pikiran sadar. Ya, kalau pikiran sadar itu kapasitasnya cuma 12%. Jadi kehidupan Anda ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, karena pikiran bawah sadar ini mendominasi 88%, teman-teman. Ya. Maka dari itu, proses terapi memaafkan itu nanti harus Anda
tanamkan, Anda masukkan ke dalam pikiran bawah sadar. Bukan hanya di pikiran sadar Anda. Ketika akar masalah itu sudah selesai, nah, jadi akar masalah itu nanti ada banyak teman-teman. Anda harus selesaikan satu persatu. Ketika akar masalah ini nanti sudah selesai, sudah Anda atasi, Anda minum obat, Anda minum herbal, insya Allah sembuh. Begitu ya, insya Allah sembuh. Contoh lagi. Ini keluar dari masalah ini ya, dari konteks akar masalah yang tadi saya ceritakan. Jadi begini teman-teman, kemarin itu ada seseorang yang tanya kepada saya, Mas, saya sudah mempelajari tentang kesehatan mental, tentang self healing dan sebagainya. Tetapi kenapa saya selalu masih takut? Kadang-kadang saya masih lupa dengan apa yang saya pelajari. Nah, itu sama seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Ya, sama seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya. Ketika pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu dibenturkan, pasti yang akan menang adalah pikiran bawah sadar. Karena kapasitas dia ini 88%. Kalau pikiran sadar cuma 20%. Maka dari itu kalau dibenturkan, pikiran sadar pasti kalah. Maka dari itu, teman-teman belajar kayak apapun ya, selama Anda belajar itu masih pada pikiran sadar. Tetapi akar masalah ataupun tidak ada sugesti yang Anda tanamkan kepada pikiran bawah sadar terkait itu. Ketika nanti dibenturkan, ada gejala, ada sensasi, pikiran sadarnya kalah meskipun dia sudah belajar. Karena apa? Kapasitasnya cuma 12%. Tetapi di dalam 88% itu ada rasa trauma, ada rasa dendam, ya. Ada mungkin trauma masa lalu, dan ada masalah-masalah yang lain yang itu perlu diselesaikan. Ada juga tentang pemahaman-pemahaman yang salah, tentang informasi-informasi yang salah, itu semua tertanam pada pikiran bawah sadar. Sehingga sekuat apapun pikiran sadar Anda mengingatkan untuk tidak takut, untuk biasa saja, untuk cuek, itu gak akan bisa teman-teman, selama yang mengingatkan itu adalah pikiran sadar. Karena saya ulangi lagi, kapasitas pikiran sadar itu cuma 12%. Maka dari itu, sugesti, informasi yang tepat, ya, terus kemudian terapi, penyelesaian masalah, informasi yang betul itu harus kita save, kita tanamkan pada pikiran bawah sadar. Supaya apa? Supaya ketika ada gejala, yang mengingatkan adalah pikiran bawah sadar kita yang kapasitasnya adalah 88%. Akhirnya apa? Kita tidak akan cemas, kita tidak akan panik yang berlebihan. Dan ketika Anda bantu dengan minum herbal, Anda bantu dengan minum obat, itu akan sangat efektif. Begitu ya. Sementara itu dulu yang saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti ketika teman-teman butuh konsultasi, sharing secara gratis, hubungi saja saya di nomor WA saya cantumkan di bawah sini, gratis ya teman-teman. Ya, dan saya rekomendasikan herbal terbaik untuk Anda saat ini ya, yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder, gangguan tidur, psikis. Anda gunakan madu stifar dan madu aslamgat. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng. Saya akhiri ya, jangan lupa di-share juga videonya. Saya akhiri, saya Yogi Pradana Marta, hipnoterapis asam lambung dan psikosomatik dari Kota Blitar dan Kediri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.